Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Erin. Sekarang ini ya, mapelnya hari ini BK ya. Hari ini Bu Erin mau kasih bimbingan klasikal buat kalian. Bu Erin ceritakan dulu ya. Jadi 2 minggu yang lalu Bu Erin itu pelatihan di Malang. Kebetulan kita dilatih untuk mengenal tentang 7 jurus BK hebat. Nah, di dalamnya ini implementasinya. Di dalamnya ini ada tak matikan dulu ya, biar nyala. Nggak kelihatan ya. Nah, di dalamnya ini ada 7 jurus. Maksudnya itu ada 7 pengembangan pelatihannya. Yang pertama itu kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, resiliensi. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, terakhir, jadi yang kemarin Bu Erin kasihkan ke kalian, ayo sekarang kita ngetes gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Itu adalah masuk di bab yang pertama, yaitu kenali potensi. Kemarin kalian sudah ngerti kan ya, macam-macam gaya belajar kalian apa? Sudah paham? Nah, dari situ kalian bisa tahu bagaimana kalian kalau belajar itu arahnya kemana, kecerdasannya yang seperti apa. Lebih bagaimana kalian bisa belajar untuk lebih baik lagi. Jadi gak bingung, aku ini kok belajar kok gak nyambung-nyambung ya Bu, coba pakai gaya belajar sesuai gaya belajar kalian. Terus di dalam pelatihan itu kebetulan Bu Erlin diarahkan untuk membagikan dua tema untuk kalian. Dan yang pertama Bu Erlin sudah memberikan ya, kenali potensi. Dan yang kedua, dan yang pelatihan yang ketiga ini adalah Bu Erlin ambil yang tumbuhkan resiliensi. Nah, jadi sebelum kita masuk dulu ke tumbuhkan resiliensi ya. Jadi tujuannya Bu Erlin memberikan pelatihan ini yaitu resiliensi itu adalah cocok ya buat kalian-kalian ini, karena resiliensi itu bagaimana cara kita membangun ketika kita itu sudah istilahnya sudah trauma, sudah mengalami kegagalan, bagaimana kita bisa pulih dan bangkit kembali atas kegagalan yang sudah kita alami di dalam hidup kita. Makanya hal-hal seperti ini, contoh gamon, gagal move on, nah itu ini bisa dibahas bagaimana caranya supaya kita bisa menumbuhkan resiliensi. Tapi nggak semua resiliensi itu selalu dalam tanda kutip percintaan ya. Bisa aja di dalam pembelajaran juga bisa. Gitu ya. Jadi next, ini ada pengertiannya. Silakan kalau ada yang mau membaca. Silakan. Kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan baik dan bangkit kembali setelah mengalami kesulitan, trauma, tragedi, ancaman, atau sumber stres yang signifikan. Singkatnya, ini adalah daya lenting mental atau kemampuan untuk pulih dari kesulitan. Tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Nah iya, jadi yang dinamakan tumbuhkan resiliensi itu sama dengan daya lenting. Bagaimana cara kita bisa bertumbuh lagi setelah kita mengalami apa? Stres, kegagalan, semuanya hal-hal yang mungkin membuat kalian itu merasa nggak fokus, gagal, tidak menjadi apa ya, tidak percaya diri, tidak menjadi manusia kayak pasti gak iso, pasti nggak bisa. Mau iya pesimis, menjadi orang istilahnya menjadi seorang pecundang. Nah itu, di sini kita membahas itu. Setelah itu lanjut. Ayo silakan, ada yang mungkin yang mau membaca? Silakan. Membangun daya lenting, kembangkan pola pikir yang positif, optimisme, membangun koneksi dan dukungan sosial, asah keterampilan, rawat diri secara menyeluruh, fisik dan mental, kelola stres sehat, fleksibel dan adaptif, terima perubahan dan fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Nah, jadi ini cara-cara setelah kalian itu merasa kok saya itu semakin hari bukan semakin menjadi yang lebih baik ya. Kok kenapa setiap saya melakukan sesuatu
selalu ada kegagalan, selalu ada ketidakfokusan, selalu tidak ada perubahan yang lebih baik ke depannya. Nah, coba kalian bisa melakukan cara yaitu kembangkan pola pikir yang positif. Sama kayak ada anak yang mungkin, Bu, saya itu loh sudah belajar tapi kok masih nggak bisa. Ketika sekarang saya menghadapi ujian, pasti nilainya jelek. Kalau nggak jelek pasti dikiranya saya nyontoh. Itu sudah pasti, Bu. Dan selalu ketika saya ada masalah di rumah, pasti saya itu, padahal aku nggak ngapa-ngapain, tapi aku selalu disalahkan dengan orang tua. Nah itu, coba sekarang kita berpikiran yang positif, bagaimana cara kita itu untuk bisa menyelesaikan masalah kita sebaik mungkin. Dan yang kedua, bangun koneksi dan dukungan sosial. Jadi ketika kita merasa diri kita lemah, merasa diri kita itu sudah tidak bersemangat, coba kita cari teman yang mungkin kita itu butuh dukungan sosial dari teman sekitar. Supaya apa? Supaya ada yang menyemangati. Jadi bagaimana kalian, bagaimana kalian juga tergantung bagaimana circle kalian, pengaruh kalian di lingkungan kelas kalian. Bu, saya itu sebetulnya pendiam, tapi saya pengen bisa tidak terlalu introvert. Ya mungkin kalian bisa pakai cara dengan berkumpul dengan teman-teman yang tidak terlalu introvert, supaya pas ben ketularan yang positif. Sama, makanya saya sering ngomong kalau ada siswa ya, Bu, saya ini nggak punya teman di kelas, makanya saya jadi jarang masuk di kelas. Nah itu, bagaimana kita punya teman di kelas kalau kita jarang masuk? Maka dari itu kita kalau mau berubah, mulai dari sekeliling kita, mulai dari sosial kita, bagaimana kita belajar untuk memiliki teman sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Paham ya? Dan yang ketiga adalah asah keterampilan. Bagaimana cara kita mengasah keterampilan? Mungkin bisa dari ekskul. Ada yang masih ikut ekskul? Ada yang mungkin, Bu, saya masuk IPM dulu karena di SMP pernah masuk OSIS, jadi sekarang saya lanjutkan masuk IPM. Di situ juga mengasah keterampilan. Yang selanjutnya adalah rawat diri secara menyeluruh, fisik dan mental. Bu, rawat diri itu apa? Kira-kira apa rawat diri itu? Pakai skincare ngono ta, Rek? Nang sekolah pakai make up ngono ta? Bagaimana? Nah, contohnya seperti itu. Minim rapi lah, keawut-awutan. Merawat diri secara menyeluruh, fisik dan mental. Intinya sekarang kan lagi hits zamannya mental down ya. Dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit kena mental. Coba semuanya itu kita jaga mental kita supaya nggak dikit-dikit kena mental. Ingat ya, kalau sudah nggak semua orang itu mentalnya sama. Mungkin ya, contoh ada yang mungkin dibercandakan sedikit dia itu biasa, ada yang dibercandakan dikit sudah jatuhnya bullying. Ada yang mungkin yang merasa seperti itu. Nah, coba kita rawat mental kita supaya nggak dikit-dikit kena mental, dikit-dikit bawa perasaan, dikit-dikit baper. Coba kita belajar dulu. Yang selanjutnya adalah kelola stres sehat. Stres itu ono macem-macem, ono stres sehat dan tidak sehat. Lek stres sehat, awak dewe iku kepingin sehat, tapi awak dewe mau memikirkan terus bagaimana cara kita sehat, tapi kita melakukannya. Ada yang stresnya nggak sehat dengan cara makan terus, main HP terus, tidur terus apa lagi? Begadang terus, scroll medsos terus. Nah itu nggak sehat. Kalau kita nyebutkannya nggak sehat pasti banyak ya, dan pasti lebih banyak kita lakukan daripada kelola stres. Makanya lebih baik seperti itu. Bener, kita namanya manusia kan punya pikiran ya. Nggak mungkin kita ini nggak stres, nggak mungkin. Sehingga stres itu jenenge, nah ya itu tadi ya. Jadi nggak mungkin kita itu sebagai manusia itu tidak punya pikiran, pasti punya pikiran, pasti punya stres. Maka dari itu baik-baiknya kita untuk
mengelola stres kita supaya tidak berkelanjutan. Yang terakhir, fleksibel dan adaptif. Terima perubahan dan fokus pada hal yang bisa Anda kendalikan. Fleksibel, gak ribet. Jadi diajak berubah, enggak aku enggak mau. Ayo sekarang kita kerja kelompok di rumah ini. Enggak nanti rame kalau kerja kelompok, mendingan tak kerjakan sendiri aja. Berarti kan ribet ya, enggak fleksibel kan anaknya. Maka dari itu, untuk supaya kita mengupgrade diri kita, membangun daya lenting yang baik, kurang-kurangilah ribet. Jadi harus fleksibel, oke, tapi tetap ya Rek, tetap kita harus memberikan kegiatan yang positif. Ojo terlalu fleksibel, dijak koncone nandia gelem ae. Kok terlalu fleksibel, kamu diajak kemana aja mau. Silakan yang mau baca. Silakan, ayo. Fix mindset. Untuk memaknainya, fix mindset dan growth mindset adalah dua jenis pola pikir sekaligus yang keduanya menentukan bagaimana seseorang memandang dan merespon kemampuan, kecerdasan dan kesabaran. Nah, itu tadi. Ini mau sih Nah, jadi yang sudah dijelaskan tadi, salah satu cara untuk mengembangkan pola pikir yang positif, kita bisa memakai fixed mindset atau growth mindset. Yang keduanya itu menentukan bagaimana seseorang memandang dan merespon kemampuan, kecerdasan, serta kegagalan. Jadi di sini ada perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset. Gini ya, jadi kalau fixed mindset, ketika keyakinan dasar ya, kita punya keyakinan dasar. Ketika kita orangnya fixed mindset, di dalam diri kita akan percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan adalah hal yang tetap. Ya, jadi kalau kita contoh ya, ini di contoh semuanya kita punya keyakinan ya. Terus enggak Bu? Kalau fixed mindsetnya enggak Bu. Jadi kalau saya itu dilahirkan ya wis gini Bu. Jadi kalau saya bodoh ya sudah bodoh, enggak bisa dirubah. Ya selamanya saya akan tetap sebagai manusia yang bodoh, nggak bisa ini, karena nggak ada Bu yang bisa menyelamatkan saya. Ya saya ini bodoh. Itu ya, itu fixed mindset. Tapi kalau di dalam growth mindset, kita bisa percaya bahwa kecerdasan dan kemampuan itu dapat diasah. Benar? Dapat ditingkatkan dan dapat dikembangkan melalui usaha ketekunan. Jadi fixed mindset dan growth mindset itu berbeda. Tapi memang cenderung lebih banyak baiknya di growth mindset-nya. Tapi kita di dalam diri kita juga harus ada fixed mindset ya. Cuma itu ya yang membedakan. Jadi kalau di fixed mindset ya sudah tetap bawaannya ini ya seperti ini ya. Kalau sudah lahir bodoh ya Bu, ya sudah bodoh. Nggak bisa. Tapi di dalam growth mindset bagaimana cara kita mengasah keterampilan, berkembang dan berubah supaya menjadi lebih baik lagi. Anu nggak sih, blur nggak? Blur ya. Jadi harus di zoom dulu ya. Gini kelihatan? Sedikit ya? Sedikit. Begini? Ya. Oke, kalau di hal yang terhadap kegagalan, kalau fixed mindset pikirannya gimana? Coba dibaca. Menganggap kegagalan sebagai bukti mutlak dari ketidakmampuan atau kurangnya bakat. Nah, kalau ketika kita gagal, ini sudah kita gagal ya, di pemikiran kita yang fixed mindset gitu. Sudah gagal, wis gak esok maneh, sudah nggak bisa. Berarti kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa terhadap kegagalan. Tapi kalau kita berpikirnya sebagai growth mindset, ketemunya yaitu gimana? Nah, jadi menganggap kegagalan sebagai kesempatan belajar dan bagian penting dari proses menuju sukses. Ya, jadi pikirannya nggak apa-apalah.
kegagalan bukan akhir dari segalanya. Jadi kadang kita harus berpikir seperti itu, lebih ke grow mindset supaya kita bisa merubahnya. Lanjut, kalau di usaha atau kerja keras, fix mindsetnya, dah. Merasa kerja keras itu tidak perlu jika sudah berbakat atau tidak ada gunanya jika memang tidak berbakat. Nah, jadi kalau untuk di usaha kerja, wis kita tuh nggak usah kerja keras. Kalau memang kita berbakat, ya sudah kita akan digunakan dan berguna. Kalau di grow mindset, melihat usaha sebagai jalan untuk menguasai keterampilan dan meraih potensi gitu ya. Jadi memang hal-hal seperti ini memang harus kita pelajari, Rek, supaya kita itu lebih, pandangan kita itu lebih maju. Gak wis, enggak Bu, contoh ya, contoh. Bu, saya ini sekolah di swasta karena saya nggak keterima di negeri. Sudah Bu, saya nggak bisa kayaknya Bu untuk belajar lagi. Karena saya sudah gagal masuk SMA dan SMK negeri. Akhirnya saya masuk ke SMK swasta. Sudah Bu, sepertinya otak saya sudah sampai di sini aja. Siapa yang tahu rezeki? Kalau kalian bisa mengasah bakat, mungkin kalian bisa jadi owner bisnis tertentu. Siapa yang bisa nebak? Nggak ada kan? Makanya itu semua dari usaha kita masing-masing. Oke, lanjut. Bu Erin kasih pernyataan ya. Nanti kalian jawab, kira-kira pernyataan ini grow mindset atau fix mindset. Kelihatan nggak kalau gini? Enggak ya? Tak bacakan aja ya. Saya percaya bahwa kecerdasan saya adalah salah satu yang tidak dapat saya ubah karena terlalu banyak. Kira-kira fix mindset, iya benar. Bahwa kalau kita pengen merubah, kalau kita mau merubah ya berarti kita harus berusaha. Yang kedua, ketika saya menghadapi tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Fix atau grow? Fix ya. Oke, yang ketiga, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Grow mindset. Yang selanjutnya, nomor 4, saya cenderung menghindari tantangan karena saya takut terlihat bodoh atau gagal. Fix mindset. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai bukti ketidakmampuan saya. Grow mindset. Yang selanjutnya, usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan kemampuan saya. Grow mindset, iya. Ini pas sudah benar semua berarti ini paling benar. Yang terakhir, bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika kita tidak berbakat. Fix mindset. Oke. Itu ya. Jadi setelah kita membahas tentang resiliensi atau daya lenting, supaya kalian tidak mengantuk, Bu Erin ada games. Nah, ini nanti di dalam gamesnya coba dipelajari baik-baik. Sudah kelihatan apa perlu di zoom? Sudah ya. Games yang pertama adalah buatlah kelompok. Jumlah siswanya berapa? 26. Jadi kalau siswanya 26, kelompokannya bisa 7 orang, bisa 8 orang. Bikin 3 kelompok. Yang kedua, nanti kalian Bu Erlin bagi kartu remi. Nah, setelah itu kalian coba membuat gedung. Sekarang kalian bagi kelompokan dulu. Tak nyalakan ya lampunya ya. Sudah, ayo kelompokan 3. Ayo silakan.
Ayo, Aurora. Sudah ya? Iya. Kelompok 1 maju. Kelompok 2. Kelompok 3. Nanti isolasinya dicukupkan segini ya, Rek. Jadi nanti kalian terserah ya apa pokoknya isolasinya segitu, kalian bangun bagaimana caranya. Ya apa? Bu Erin minta. Ambil pegangan. Nah, kelompok 3 mana? Tak tambahin. Mas ya. Ya, terserah contohnya bisa seperti ini. Apa gini apa ya terserah kalian ya. Boleh di bawah, boleh di atas meja, boleh terserah kalian. Bagaimana? Yang belum ada. Siapa? Loh, kok satu? Ini 9 nggak apa-apa, wis jadikan satu kelompok aja. Iya, wis jadikan satu kelompok aja, wis. Ini. Nah, satu nyebar ngono ae lah. Lima menit ya. 8, 9, 10, 11, 12, 12. Kurang 1 menit lagi ya waktunya. Ya sudah. Sudah, stop. Ya, coba sekarang kalian duduk di tempatnya masing-masing. Ojo ono sing nyenggol. Udah ya, ini dari kelompok 2. Kelompok 1 hancur, kelompok 1 sudah hancur. Kelompok 2, kelompok 3. Jadi, dengarkan guys. Harusnya ya, setelah sudah boleh foto dah. Nah. Jian Jalila. Jian Jalila. Jadi ya, gamesnya tuh harusnya setelah kita membangun gedung ini, ada salah satu perwakilan dari kelompok 1, dia akan ngipasi bagaimana gedungnya kelompok 3 itu bisa runtuh atau tidak. Kelompok yang selanjutnya ngipasi. Jadi kayak apa? Bagaimana caranya kelompok lain itu ngipas gedungnya kelompok lainnya juga, tapi kelompok yang ini sudah dijatuhkan sendiri saat durungnya dikipasi.
Loh. Ulang terus sampai kemarin. Oke, sudah ya. Oke, ini nanti ada lembar kerja peserta didik ya untuk tugas kalian. Nanti tak kirim ke ketua kelasnya ya. Nanti kalian kerjakan ya di buku ya. Terus, oh iya, belum tak bagi ya. Nanti tak bagi ya sekalian. Dan ini yang terakhir. Apa ini? Refleksi. Karena ini tulis di kertas sobekan apa yang sudah kalian. Tidak perlu ditulis di kertas sobekan. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari di dalam bimbingan hari ini? Apa kira-kira? Grow mindset sama fixed mindset. Kenapa fixed mindset dan grow mindset-nya? Fixed mindset itu seperti hal yang sudah mutlak. Nah, oke. Terus yang kedua, apakah bimbingan hari ini memberikan pengetahuan lebih mendalam untuk kalian? Bagaimana perasaan kalian dalam mengerjakan games kelompok 1? Bagaimana perasaannya? Stres karena licin, tantangannya licin dan akhirnya tidak terbentuk gedungnya. Padahal sudah dikasih semen. Semennya yaitu isolasinya. Kurang banyak berarti ya. Ya, kelompok 2 ini adalah satu-satunya kelompok yang berdiri sampai saat ini. Kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Apa tantangannya bisa membangun gedung sampai sekarang bisa berdiri? Kurang kartunya. Kurang kartunya ya. Kelompok 3. Ini kelompok 3. Kelompok 3, kelompok semangat. Nah, ini. Bagaimana kalian perasaannya sudah tumbuh, terus moro-moro salah satu terus jatuh lagi. Pusing. Lah, nggak isok Bu, berarti fix mindset. Tapi kita nggak kenal menyerah. Pantang menyerah. Sudah ya. Jadi di kelompok 1 tadi kenapa Licin lantainya. licin lantainya? Bagaimana caranya kira-kira kalian bisa bertumbuh lagi setelah lantainya licin ini, gedungnya nggak bangun lagi? Tadi niatnya mau disanggah pakai botol air, cuma ternyata nggak bisa. Sebenarnya itu kita itu nggak sweat ya. Sebenarnya sweatnya itu kan ini kan satu ya. Kita ininya satu. Sebenarnya lebih baik itu dua. Ini emang dialogi. Lebih baik dua sini sama sini. Nah, 2 sini sama sini supaya bisa. Nanti isolasinya kurang. Pernah nyoba main ini sama sini. Berdiri kayak gini kalau kita tuh tidak bisa. Ya, gitu ya. Jadi nanti untuk grow mindset kita bangun lagi dengan yang lebih baik, gitu ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa belajar lagi dan bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih 10 AKL 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.